Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa sih yang gak merasa sedih dan gak merasa kecewa di saat channel kita itu sudah berjuang mati-matian untuk mengejar syarat 1K dan 4K, dan setelah tembus lalu kita mendaftar monetisasi, tapi pendaftaran monetisasi kita itu justru ditolak karena konten kita itu konten yang digunakan ulang. Dan kalau channel kita sudah ditolak monetisasinya, pastinya kita harus menunggu 3 bulan untuk bisa mengajukan ulang monetisasi. Tapi sebelum kita mengajukan ulang monetisasi, wajib pastinya kita mengecek satu persatu video-video kita. Jangan sampai di saat nanti channel kita mendaftar lagi tapi masih ditolak ya. Abah justru merasa kasihan. Abah berkali-kali membuat konten itu, bagaimana cara membuat konten yang betul-betul konten kita itu akan aman monetisasi. Jangan sampai kita menjadi seorang YouTuber tapi kita tidak tahu konten yang mungkin nantinya akan ditolak monetisasinya. Nah, di sini pun Abah merasa kasihan sama channel ini ya. Dan channel ini mungkin belum lama berteman sama Abah. Sebetulnya Abah itu bukan cerewet atau bukan apa ya di sini. Abah ingin sahabat semua yang mungkin channelnya belum dimonetisasi, supaya pendaftaran monetisasi sahabat itu lancar. Nah, kalau kita membuat konten seperti ini ya, ini Abah perhatikan dari konten-konten video panjangnya. Dari konten video panjang ini hanya memunculkan foto dan suara pengajian. Nah, ini konten tentang keagamaan semua ya. Kalau Abah perhatikan, ini kontennya itu tentang konten keagamaan. Ingat, konten keagamaan itu memang rawan ditolak monetisasinya kalau memang kita tidak tahu trik dan cara untuk upload video tentang keagamaan. Kalau kita hanya upload video seperti ini, nah, hanya memunculkan foto dan memasukkan narasi suara pengajian, dan suara pengajian itu justru bukan suara dari kita sendiri, tetapi ini justru sudah pasti pengajian yang mungkin sudah banyak digunakan oleh channel-channel lain ya. Dan kita menggunakannya lagi, sudah pasti ini akan terdeteksi konten digunakan ulang. Nah, kalau kita cek semua video-videonya itu hampir sama ya. Nah, semua sama, tidak ada video yang bergerak. Ini hanya memunculkan foto, tapi foto tersebut dimasukkan narasi suara. Ini tidak bisa dimonetisasi. Ingat ya, buat sahabatku, kalau konten kita tentang keagamaan, usahakan jangan membuat konten seperti ini. Alangkah baiknya kalau kita mau membuat konten tentang keagamaan, kalau ceramah, usahakan kita ceramah sendiri. Kalau bisa ya mungkin kita di saat ambil videonya ada narasi suara kita. Dan yang pasti bukan hasil ambil dari aplikasi-aplikasi YouTube ataupun TikTok ataupun yang lainnya ya. Nah, kalau kita hanya ambil dari aplikasi-aplikasi yang mungkin dari YouTube, itu sudah banyak yang menggunakan, sudah pasti itu akan tidak aman. Nah, kalau kita perhatikan, ini kan sangat disayangkan ya. Sudah berapa video yang diupload ke YouTube, dan ternyata videonya itu mungkin betul-betul sangat disayangkan kalau menurut Abah ya. Ini videonya hanya memunculkan foto sama narasi suara pengajian. Narasi suara pengajian ini sudah jelas-jelas banyak yang memakai, sudah pasti tidak aman. Dan kalau dilihat video short, itu video shortnya juga sama ya. Ini hanya memunculkan foto dan narasi suara pengajian. Nah, ini penyebab channel kita itu ditolak monetisasi ya. YouTube akan tetap mendeteksi kalau konten kita itu memang konten digunakan ulang. Jadi yang harus diperhatikan buat konten yang mungkin membahas tentang keagamaan, supaya channel kita itu aman monetisasinya, buatlah konten di saat kita mengaji. Kita ngaji sendiri itu lebih aman. Kalau mungkin kita membuat kontennya tentang ceramah, ya kita harus bisa membuat konten ceramahnya itu bukan konten ceramah orang lain. Nah, mungkin di saat Jumatan nih ada yang ceramah, kita di saat ambil video ya sudah pasti ya itu konten original. Kalau kita ambil dari video-video yang mungkin sudah ramai penontonnya, lalu kita ambil suaranya saja, lalu kita ambil foto yang dari Google, lalu kita masukkan ke dalam
narasi suara pengajian tersebut, sudah pasti itu tidak aman. Langkah selanjutnya apa Bang? Setelah channel kita itu ditolak monetisasinya karena konten kita itu digunakan ulang, ya pastinya untuk pemilik channel ini Ngaji Bareng, usahakan kita harus bisa menghapus semua video kita, dan kita harus bisa upload video original selama 3 bulan ke depan. Nah, mungkin untuk saat ini bisa kita biarkan video ini, tapi kita dari sekarang upload video original. Nah, sebisa mungkin ya, kalau memang masih mau jadi YouTuber pemula, kita usahakan upload video original selama menunggu syarat monetisasi kita itu 3 bulan baru bisa mengajukan ulang. Nah, kalau mau masuk ke 3 bulan dan kita mau mendaftar, usahakan ini bersihkan. Ya terpaksa kalau video ini dibersihkan, jam tayang itu akan menghilang. Kenapa? Karena konten ini saya yakin tidak ada konten yang original sama sekali. Kontennya itu semua sama, konten tentang keagamaan dan kontennya konten tentang re-upload atau konten digunakan ulang. Terpaksa kalau kita hapus, sudah pasti jam tayangnya juga akan bersih. Nah, maka dari itu, dari sekarang ayo buat sahabatku yang nama channelnya Ngaji Bareng, buat video yang original. Siapa tahu di saat channel sahabat semua upload video original dan ternyata tiba-tiba videonya itu ada yang viral atau ada yang trending, dan untuk mendapatkan 4000 jam tayangnya itu bisa mudah ya. Dan saran Abah tadi, di saat nanti mau mendaftar monetisasi lagi, usahakan bersihkan semua video yang short dan juga video panjang. Kalau kita tinggalkan satu aja video short atau video panjang, itu tetap akan terdeteksi konten digunakan ulang, akan sia-sia ya. Jangan sampai kita terulang lagi. Sudah pertama kali ditolak, nanti di kedua kalinya ditolak lagi. Jangan sampai. Justru Abah itu bukannya sok tahu ataupun jadi bilang sok ngajarin ya. Abah berkali-kali kok membuat video seperti ini ya. Jangan sampai channel sahabat itu ditolak monetisasinya. Jangan sampai channel sahabat itu didismonetisasi. Kenapa? Abah itu merasa kasihan. Gimana sih perjuangan kita di saat mencapai syarat 1000 subscribe dan 4000 jam tayang itu sangat-sangat sulit. Nah, jangan sampai di saat kita sudah tembus, justru channel kita itu ditolak. Kita kan yang merasa kecewa pastinya. Kita sendiri, kenapa? Kok saya sering dikasih arahan oleh Abah, tetapi kok nggak mendengarkan arahan dari Abah. Dan mungkin apabila channel sahabat semua paham nih, oh konten yang ini tidak boleh diupload ke YouTube, bakal terdeteksi konten digunakan ulang. Jangan. Oh ternyata konten yang ini nih yang akan terdeteksi konten berulang, karena nanti akan ditolak monetisasinya. Jangan. Kita cari konten yang betul-betul original. Insya Allah ya, yang namanya konten original itu ya, gimana sih kita tahu konten yang kita buat sendiri, dan di saat kita ambil kameranya pun kita ambil kamera sendiri, dan yang alangkah bagusnya kita memasukkan wajah kita ataupun memasukkan narasi kita, itu lebih aman di saat nanti mengajukan monetisasinya. Tidak bakalan sulit di saat ditinjau video kita itu. Nah itu kalau kita masih tetap mau jadi YouTuber pemula, tetap buatlah konten yang original. Tetap semangat dan tetap berjuang. Salam YouTuber pemula.